Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini gue akan ceritain pengalaman gue soal pakai minoxidil dan kawan-kawan buat tumbuhin rambut ya. Jadi ini pengalaman pribadi dan ya semoga membantu dan bikin semangat mungkin ya. Oke, tapi sebelum mulai bro, pastikan untuk selalu subscribe. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue Koko Brewok dan Instagram Koko Brewok. Di sini gue akan jelasin. Jadi gue pernah ngalamin yang namanya sedikit kerontokan. Dibilang parah belum, tapi sedikit mengganggu lah. Walaupun sekarang juga sebenarnya rambut gue belum tebal-tebal amat sih. Ini juga kalau dilihat dibilang tipis banget enggak, tapi bukan yang tebal juga, tapi much better lah menurut gue. Dan gue pakai beberapa produk dan di sini gue akan jelasin sesuai dengan fungsinya. Karena lu harus tahu dulu fungsinya biar lu nggak salah pakai. Nah, jadi ntar gue bakal tampilin foto gue before segini. Gue sempet dibotakin juga. Sekarang juga sebenarnya gue pengen dibotakin lagi sih, karena kan sekarang gue memang masih treatment juga. Gue nggak mau lepas minox tuh, bukannya gue nggak yakin bahwa minox nggak permanen, tapi gue masih mau hasilnya lebih maksimal lagi atau bisa lebih tebal lagi. Karena gue yakin makin lama lu pakai itu pasti ada dampaknya lah. Maksudnya lu pakai setahun dan lu pakai 2 tahun pasti ada perbedaan. Gue ngerasain dari jenggot gue sendiri, ini udah masuk tahun ketiga ya, jadi OTW 3 tahun itu makin tebel men. Walaupun ya tetap masih banyak blank spot, tapi kelihatan lebih hitam atau lebih lebat. Nah, jadi kalau di luaran sana diperkenalkan dengan mungkin ada yang bilang Big Three mungkin, kayak minoxidil, ketomet, dan Venus. Ada juga yang memperkenalkan 2, ada yang memperkenalkan minox sama biotin, ada juga yang 3 juga, minox, biotin, sama samponya. Tapi di sini gue akan kasih tau 5, dan ini bisa lu kombinasiin sendiri ya. Jadi nggak mesti pakai 5-5-nya, lu bisa sesuaikan dengan budget lu juga, dan lu bisa sesuaikan dengan kebutuhan lu. Yang pertama gue ada minoxidil. Ini produk wajib. Jadi lu mau pakai 5, lu mau pakai 1 atau pakai apapun, kalau lu pilih 1 lu harus pakai minoxidil. Ini fungsinya buat numbuhin. Jadi kalau rambut lu tipis atau misalnya lu ngalamin gejala kebotakan gitu, lu bisa pakai namanya minoxidil yang kayak tadi. Itu wajib banget lu pakai. Dan misalnya kalau lu low budget, lu cuma mau pakai 1 item dari 5, pastikan lu ambil minoxidil. Jadi itu produk wajib buat lu yang mau numbuhin segala bulu. Minoxidil wajib banget. Dan gue masih pakai sampai sekarang untuk brewok dan untuk rambut, dan bagus. Produk lainnya yang bisa lu pakai juga, ini adalah biotin. Lu bebas sih pakai biotin merek apapun dengan dosis apapun, tapi yang banyak beredar di pasaran tuh biasa orang pakainya yang puritan 7.500, puritan 10.000, atau natro 10.000. Nah, itu lu bisa sesuaiin sama kebutuhan lu aja, dan lu preferensinya lebih seneng kayak mana. Kalau mungkin lu lebih suka yang full herbal, atau misalnya lu pengen yang dosisnya terlihat besar tapi full herbal, mungkin lu bisa ke natro 10.000. Atau misalnya lu kalau gue nggak peduli herbal atau bukan, gue bukan vegetarian atau apapun, lu mungkin bisa pakai puritan yang 10.000. Nah, dari si biotin ini sebenarnya fungsinya untuk memperkuat akar rambut ya, dan membantu dia jadi lebih kuat dan tumbuhnya lebih cepat. Ini suplemen dari dalam ya. Gue ingetin lagi, biotin ini suplemen. Lu bisa konsumsi jangka panjang untuk suplemen, karena isi di dalamnya ini dia vitamin juga ujung-ujungnya. Jadi ini lu bisa konsumsi jangka panjang, dan aturannya ada di botolnya sih. Sebenarnya kalau untuk yang 7.500 sama 10.000 itu pemakaiannya sehari sekali aja. Untuk yang di bawah ini mungkin yang 5.000 atau 1.000 itu gue nggak tahu sih, karena emang gue nggak pegang produknya juga. Tapi mungkin kalau kalian beli, harusnya di belakangnya ada tulisannya kalian harus pakai berapa lama sekali. Jadi ini opsional menurut gue, dan ini bakal ngebantu progres sih. Jadi lu boleh pakai dan lu boleh enggak. Tapi efek sampingnya sendiri mungkin untuk lu yang pengen cuman ngebenerin rambut aja dan lu nggak mau brewokan gitu ya. Misalnya kalau orang brewokan kan dia lebih, ya udahlah dia mau numbuhin bulu di muka, sampai bulu di tangan pun tumbuh, bulu di kaki.
makin lebat dia nggak masalah. Tapi mungkin untuk lu yang mau cuman benerin kepala dan lu bukan orang yang seneng dengan tipe brewokan, ini lu bisa pertimbangin dulu karena ini akan nyebabin normalnya ya bulu tangan lu dan bulu kaki jadi lebih lebat. Jadi untuk lu yang nggak punya bulu tangan sama sekali, kemungkinan bisa keluar. Kecuali untuk gua yang gennya jelek, ini bulu tangan keluarnya dikit dan carang-carang gitu, malah jadi aneh sih. Tapi ya udahlah. Oke, kita masuk. Kalau tadi gua masuk ke suplemen, ini adalah Finas. Ini adalah Finas Treat atau Finas yang dikenal. Ini pure adalah obat, jadi ini bukan suplemen deh, gue bisa pastiin. Ini adalah DHT blocker. DHT blocker itu kalau lu ngalamin yang namanya botakan atau rambut tipis, itu lu bisa pakai yang namanya DHT blocker. Tapi gue saranin ini untuk yang udah lumayan parah ya, karena menurut gue sih ini DHT blocker obat yang cukup keras. Ini dosisnya yang kecil, walaupun yang paling kecil dosisnya. Gue lupa ini miligram atau mikrogram, takutnya salah. Pokoknya ada yang 1, ada yang 5 aja. Ntar gue pastiin lagi ini yang berapa. Tapi ini yang 1, cuman satuannya gue lupa. Itu menurut gue lu bisa pakai untuk lu yang udah cukup parah, karena ini juga nggak bisa dikonsumsi yang panjang sih. Menurut gue sih paling setengah tahunan lu bisa konsumsi, karena ini obat keras. Gue sendiri udah pernah pakai yang kayak gini sekitar 30 hari lah, dan gue nggak pakai lagi. Alasannya yang pertama, gue nggak terlalu parah, walaupun ini bentuknya tetap kayak M ya, karena M itu kan dari turunan. Lu bisa lihat beberapa orang luar negeri, misalnya Leonardo DiCaprio, dia bentuknya M. Atau misalnya pemain bola Mario Mandzukic, dia bentuknya M juga. Jadi M itu bisa jadi turunan atau bentuknya dikasihnya kayak gitu. Lu lahir bentukannya dikasih rambutnya M, ya udah. Banyak juga M yang dia bentuknya M tapi tetap lebat gitu, kayak Leonardo DiCaprio, dia kan belum ada tanda-tanda kebotakan di sini atau gimana. Jadi M itu atau yang namanya heart shape itu belum tentu ngalamin kebotakan. Itu bisa jadi ya emang lu dari sononya dikasihnya bentuknya M gitu, dia lu mau apa lagi gitu. Kan ada orang yang kotak di sini, ada juga yang M. Ya jadi itu emang dikasihnya. Nah, alasan gue nggak pakai lagi si Finas ini karena yang dari yang banyak yang gue tahu ya, tapi kalau salah dikoreksi aja, di komen aja koreksi. Gue nggak tahu sih, tapi dari yang gue tahu kalau obat hormon itu nggak tahu kenapa banyak kan nyebabin lu jadi gemuk gitu. Makanya gue nggak mau. Gue sadar diri gue udah gemuk, gue nggak mau pakai obat hormon yang bikin gue makin gemuk gitu, karena ya gue udah gemuk. Makanya gue cuma coba 30 hari. Gue nggak tahu sih apakah ini benar atau enggak, tapi dari gue punya beberapa kenalan gitu yang dia pakai obat hormon, walaupun beda-beda ya, maksudnya bukan semua pakai Finas itu. Ada yang pakai Finas, ada yang pakai apa, suntik hormon untuk apa. Biasanya kalau udah suntik hormon atau udah minum obat yang mempengaruhi hormon, dia bakal jadi gemuk. Nah, kalau lu pakai ini juga, untuk lu yang mau fokus di brewok, lu harus pilih salah satu. Lu mau selamatin kepala lu atau lu mau tumbuhin brewok lu. Karena ini kan DHT blocker, which is dia bagus untuk progres rambut lu, jadi nggak akan makin botak, tapi progres brewok lu jadi boyot banget atau hampir bisa dibilang nggak jalan. Jadi lu kalau pakai produk ini lu harus pilih salah satu antara brewok atau rambut. Nah, masuk ke item yang keempat, gue akan bahas dari sisi sampo. Ini ada 2 sampo. Intinya adalah biotin sampo. Ada yang merek dari Puritan, ada yang merek dari ini apa ya? Gue sih biasa sebutnya BNC ya, tapi mungkin ada juga yang sebut OGX. Gue sih jujur lebih suka yang ini karena teksturnya halus, jadi enak aja. Wanginya pun menurut gue lebih enak untuk gue ya. Gue lebih cocok ini sih. Dan ini dia ada tulisannya thick and full. Di sini dia ada tulisannya thick and full, jadi menurut gue dia lebih fokus untuk nebelin, so gue pilih ini. Kalau ini bisa juga karena ya emang mengandung biotin juga, tapi gue kurang seneng sih karena dia tuh teksturnya kasar. Jadi ketika lu udah keramas pakai sampo ini, itu pasti lu pernah kan kayak lu keramas pakai sabun gitu, dan ya tekstur rambut lu jadi keset atau kasar karena lu kayak keramas pakai sabun. Padahal ini sampo, dan menurut gua oke juga, tapi lu boleh tentuin lu lebih cocok yang mana. Kalau gua lebih cocok yang ungu, gua lebih cocok sama BNC. Ini terakhir dari produk dari gue yang kelima. Jadi untuk kalian yang tanya, ini gue bukan asal ngomong karena kelima-limanya gue udah pernah pakai. Ini dari pengalaman pribadi gitu ya. Ini adalah sampo Ketomet. Nah, sampo Ketomet ini
untuk ngilangin jamur. Jadi ini sampo Kotomed ini adalah sampo untuk ngilangin jamur. Jadi gue juga udah pernah ke dokter untuk masalah ini. Jadi gue sempat ke dokter di Bandung, Rumah Sakit Boromeus. Gue lupa dokternya Shanli kalau nggak salah. Kalian bisa cek sendiri mungkin untuk orang Bandung. Gue ke dokter dan dia kasih sampo anti jamur dan salep anti jamur. Alasannya gampang, ketika lu ngalamin yang namanya kebotakan atau gejala-gejala kebotakan, rambut tipis dan lain-lainnya, kalau lu kasih minoxidil tapi di rambut lu ada jamur, itu jamur tuh kayak dikasih makan. Jadi lu bakal makin botak. Gue kan nanya, waktu itu sekitar 2019 awal, gue udah jual minoxidil dan gue tanya ke dokternya kayak, dok, gue tuh jualan minoxidil gitu, gue pakai minoxidil. Kenapa nggak ada progres itu? Kenapa nggak membaik? Dan dia kasih tahu, ketika rambut lu ada jamur dan lu kasih minoxidil, itu jamur kayak dikasih makan. Makanya kenapa kalau lu ke dokter atau banyak juga yang nyaranin dari obat kebotakan kayak Big Tree gitu, lu bisa pakai sampo Kotomed. Jadi lu ilangin dulu jamurnya, pastiin kepala lu bersih, baru lu tumbuhin. Makanya kenapa banyak yang pakai Kotomed. Ini pakainya sih nggak tiap hari ya. Kalau gue sendiri nggak tiap hari, karena emang dianjurinnya juga nggak tiap hari sih. Gue pakai ini seminggu 2 kali. Jadi sisanya gue pakai yang tadi, gue pakai BNC untuk treatment kepala gue. So segitu aja pengalaman dari gue. Jadi gue tadi udah jelasin kayak item-item apa aja yang lu perluin. Jadi lu bisa tentuin sendiri lu udah parah atau belum, lu butuh yang namanya DHT blocker atau enggak, lu butuh biotin atau enggak. Itu balik lagi ke preferensi lu masing-masing gitu. Lu mau gimana, lu sanggup nggak atau lu siap nggak. Jadi kalau misalnya lu nggak siap tangan lu duluan, ya lu jangan pakai biotin. Intinya kayak gitu sih. Segitu aja. Jadi gue ngerasa bahwa gue ini udah much better lah sekarang, tapi gue masih pengen ngebotakin lagi supaya perawatannya lebih intens lah. Mungkin gue bakal kayak botaknya pengennya gue ya sekitar 3-5 bulan lah. Jadi di situ 3-5 bulan itu gue bisa intens. Tapi gue pengen ngurusin dulu sih, karena sumpah kalau botak terus kegemukan, gue ngerasa nggak pede sih. Ntar gue jadi kayak maruk gitu kan, nggak mau gue. So segini aja video dari gue, pengalaman dari gue. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Gue Koko Brewo pamit dulu. Ciao.